Halo, kembali lagi dengan Mang Men. Mang Men kali ini akan melanjutkan pembahasan film yang kemarin, yaitu Gangnam Style. Oke, sebelum dimulai kita flashback dulu sebentar ke episode kemarin. Dan jangan lupa biar santai, siapkan makanan atau minuman, karena beberapa menit ke depan Mang Men akan menemani kalian dan bercerita lagi tentang film ini. Oke, cus, boy. Dan film pun terus berlanjut, yang sekarang nampak para polisi sedang melakukan olah TKP tempat terbunuhnya pemilik klub, yaitu Lee Gang-soo, yang dimana kita tahu bahwa Junso lah yang telah membunuhnya. Namun di sana kita akan melihat polisi sedang mengambil sebuah pisau yang nampaknya itu adalah milik Gil-ho yang terjatuh ketika bertempur melawan orang-orang suruhan Saiki. Dari sini kita mulai curiga bahwa nampaknya Gil-ho lah yang akan dijadikan tersangka pembunuhan tersebut. Kembali pada Dongwo setelah melihat Gil-ho melarikan diri, Dongwo nampak menghampiri jaksa Sojin, lantas mengatakan padanya supaya tidak usah ikut campur dalam kasus yang sedang dia selidiki. Kemudian terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Sojin yang terlihat belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mengklaim bahwa itu adalah kasus miliknya. Nampaknya hanya melihat ini sebagai kesalahpahaman belaka. Namun Dongwo yang menyangka bahwa Sojin satu komplotan dengan Kapten Jo sangat terlihat emosi dan menyalahkan dirinya, sebab karena dirinya lah Gil-ho jadi bisa melepaskan diri. Sebab Gil-ho nampaknya punya keyakinan bahwa kalau sampai dia tertangkap, dia yakin bahwa dirinya lah yang akan dijadikan kambing hitam atas kasus-kasus yang sedang terjadi. Oleh sebab itu Dongwo terlihat sangat kesal karena Dongwo berniat akan menjadikan Gil-ho sebagai saksi di kasus hilangnya wanita penghibur di daerah Gangnam. Setelah itu Dongwo yang menyadari bahwa kejaksaan dan para polisi Gangnam bersekongkol, mencoba menghubungi atasannya untuk meminta bantuan agar dirinya bisa membentuk timnya sendiri untuk menangani kasus ini. Sementara itu Sojin yang berusaha menanyakan kepada atasannya sebenarnya apa rencana yang akan dia lakukan dengan menetapkan Gil-ho sebagai tersangka. Dengan mudah jaksa Takjuil hanya mengatakan ikuti saja perintahnya dan jangan berdebat tentang siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya agar semua berjalan dengan lancar. Soji pun hanya bisa diam dan kini mulai menyadari mungkinkah ucapan Dongwo itu benar bahwa Gil-ho hanya sebagai seorang saksi dan bukan pelaku yang sebenarnya. Scene pun berpindah di mana kali ini kita akan melihat lelakon kita yaitu Gil-ho yang berhasil melarikan diri dan berhasil selamat dan masih hidup. Scene pun kembali berpindah. Kali ini terlihat jaksa Sojin sedang mendatangi sebuah klub, yang dimana di sana terlihat Junso sedang merayakan keberhasilannya menjadi pemilik klub tersebut. Soji pun akhirnya bertemu dengan Junso. Tak lama Sojin pun tanpa basa-basi mengatakan maksud kedatangannya ke sana adalah untuk menanyakan tentang kematian pemilik klub sebelumnya yaitu Lee Gang-soo. Bukan tanpa sebab Sojin menanyakan hal tersebut, karena dia tahu bahwa Junso lah yang terakhir terlihat bersama dengan Gang-soo sebelum kematiannya. Namun Junso yang memang seorang artis, di sini dia menunjukkan kepiawaiannya berakting, yang dimana seolah-olah dia menyesali pada hari mereka bertemu. Dia tak mengantarnya pulang hingga terjadi yang tak diinginkan itu. Lebih lanjut dia kemudian menanyakan padanya apakah atasannya jaksa Takjuil mengetahui kedatangannya ke tempat ini. Dengan wajah kaget Soji pun bertanya kenapa Junso bisa mengetahui Takjuil sebagai atasannya. Kemudian Junso mengatakan bahwa jaksa Tak sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Dia pun kemudian mengatakan akan membantunya menemukan Gil-ho yang kini sedang mereka cari atas kasus terbunuhnya Junghwa.
membuat Sojin kini merasa bahwa Junso adalah orang yang patut dicurigai dalam kasus ini dan bertanya-tanya tentang siapakah sosok Junso yang sebenarnya. Soji pun kemudian mengumpulkan data-data milik Junso yang dimana dia menemukan fakta bahwa Junso adalah seseorang yang banyak bermasalah dengan hukum dan banyak dari kasusnya yang ditutupi dan diselesaikan oleh kepala Jaksata. Selang beberapa saat bahwa Sojin memberitahukan bahwa senjata yang ditemukan di TKP adalah milik Gilho. Namun Sojin tidak begitu saja percaya karena merasa semuanya terasa janggal dan serba disengaja. Sementara itu Dongwo yang sudah membentuk tim yang baru bertindak cepat dengan merekrut Yoseo sebagai anggotanya yang selalu dia percayai, yang dimana tak lama berselang Yoseo mendapat informasi bahwa panggilan terakhir yang dilakukan Gilho berasal dari sebuah tempat di salah satu wilayah Gangnam. Untuk itu dia pun keesokan harinya bergegas menuju tempat tersebut, di mana dia mendapati kabar bahwa pemilik tempat tersebut telah tutup semenjak Nyonya Bar pemilik tempat tersebut meninggoy. Dia pun kemudian mencoba masuk ke dalam dan berusaha mencari sesuatu yang dapat dia temukan sebagai petunjuk. Namun sayangnya dia tak menemukan apapun. Hingga akhirnya tak lama kemudian Yoseo pun menelepon dan memberitahukan bahwa Junghwa dan Jae ternyata memiliki teman dekat selama mereka bekerja di sebuah klub malam. Teman tersebut adalah seorang laki-laki berambut pirang yang nampak mencurigakan karena dia menghilang ke luar negeri setelah kabar kematian Junghwa. Namun setelah melihat storynya yang dia posting beberapa menit yang lalu, Yoseo pun kemudian menyadari bahwa si pria pirang masih ada di suatu tempat di daerah Gangnam. Mendengar hal itu, Dongwo pun bergegas pergi menuju tempat yang diberitahu oleh Yoseo. Selang beberapa saat kemudian Gilho pun nampak memasuki tempat yang baru saja ditinggalkan oleh Dongwo. Ternyata itu adalah tempat tinggalnya Gilho. Dia pun kini kemudian mencoba mengobati luka yang dia dapat saat berkelahi kemarin. Ketika Gilho sedang mengobati lukanya, dia pun mendapatkan telepon dari temannya. Dia pun mengabarkan bahwa pemilik klub yaitu Lee Gang-soo telah meninggoy oleh orang tak dikenal. Dia pun lebih lanjut mengingatkan pada Gilho untuk lebih berhati-hati ke depannya karena keadaan sudah semakin sulit semenjak kematian Junghwa. Mendengar nama Junghwa, dia pun teringat akan awal pertemuan dirinya dengan Jae-hee, di mana kala itu Jae-hee terlihat dengan berani berusaha melindungi Junghwa dari gangguan pria hidung belang yang tak bertanggung jawab. Gilho dan wanita pemilik klub yang melihat kejadian tersebut mencoba menawari Jae-hee dan Junghwa untuk bekerja di bawah naungannya agar mereka berdua mendapatkan perlindungan dan bayaran yang lebih pantas. Gilho yang saat itu bertugas sebagai pengantar Jae-hee mulai sering berinteraksi dengan Jae-hee hingga suatu saat mereka berdua terlibat suatu obrolan yang lebih intens, di mana Gilho menanyakan pada Jae-hee tentang apa yang akan dia lakukan setelah berusaha keras dan menjadi kaya. Lantas Jae-hee pun mengatakan bahwa suatu saat dia akan meninggalkan bisnis haram ini dan menghabiskan masa tuanya di suatu tempat yang dia impikan. Dan dia pun kemudian meminta Gilho untuk membuatkan tato yang sama dengan dirinya dengan alasan untuk menutupi bekas luka yang ada di tangannya. Hingga di suatu pagi ketika mereka berdua mendatangi bar tempat mereka berdua bekerja, mereka pun dikejutkan dengan ditemukannya Nyonya Bar yang sudah tergeletak tak bernyawa. Hingga Gilho yang mengetahui bahwa dunungan mereka berdua telah tiada dan bisnisnya sudah tutup, menyuruh Jae-hee untuk pergi dan mencari pekerjaan lain. Namun Jae-hee malah menjawab dengan mengatakan bahwa selama ini dia merasa aman kalau bersama dirinya dan meminta Gilho untuk menjadi atasannya sekaligus pelindungnya. Teringat akan hal itu, Gilho pun kini bertekad akan menemukan dan melindungi Jae-hee walaupun nyawa sebagai taruhannya. Kembali pada Dongwo yang kini bersama Jang-ho, terlihat secara tak sengaja melihat keberadaan si pria pirang yang sedang menelepon si Saiki untuk membicarakan tentang Jae-hee yang saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Shin pun kemudian memperlihatkan jaksa Shinjo yang mulai menyadari adanya kejanggalan ditetapkannya Gilho sebagai tersangka. Kemudian kembali memeriksa rekaman CCTV ketika Gilho membuang mayat Junghwa. Merasa ada yang aneh, Sojin pun lantas pergi ke sana dan tanpa diduga dia melihat seorang wanita yang tak lain adalah Jae-hee.
Namun karena Jae-hee belum tahu kalau Jae-hee adalah wanita yang sedang dia cari, Soji pun hanya bertanya apakah Jae-hee mengenal Junghwa, yang tentu Jae-hee tak menjawab pertanyaan Sojin. Melihat perilaku Jae-hee yang mencurigakan, Soji pun mencoba mendekati Jae-hee. Namun Jae-hee yang melihat hal tersebut, dia pun buru-buru masuk ke dalam kereta. Balik lagi kepada Dongwo yang dimana setelah mengintai si rambut pirang yang masuk ke sebuah kantor yang bernama Gangnam Trading, Dongwo dan Jang Ho yang kemudian memasuki tempat tersebut untuk mencari keberadaan si pirang malah dicegat oleh pihak keamanan di sana. Jang Ho pun akhirnya harus meladeni para penjaga tersebut. Sementara itu Dongwo yang akhirnya bisa menemukan keberadaan si pirang akhirnya langsung menanyakan tentang keberadaan Jae-hee. Namun si pirang pun menjawab bahwa dirinya pun tak tahu di mana Jae-hee sekarang. Hingga tak lama kemudian Dongwo pun melihat keberadaan pria lain di sana yang mencoba melarikan diri. Melihat pria tersebut mencurigakan, dia pun lantas mengejarnya. Namun ternyata pria tersebut malah menembaki Dongwo. Untung saja Dongwo yang telah terbiasa dalam situasi kriminal seperti ini akhirnya berhasil membalikan keadaan dengan menodongkan senjata api kepada pria tersebut. Namun alangkah terkejutnya Dongwo ketika mengetahui bahwa pria yang menembakinya adalah orang yang dia kenal, yaitu Kapten Jo. Yang singkatnya karena keberadaan Kapten Jo di tempat tersebut dan karena Kapten Jo kedapatan memakai narkoboy, membuat dirinya ditahan dan diinterogasi oleh Dongwo. Kemudian Dongwo pun bertanya tentang siapakah dalang di balik semua ini dan yang merencanakan agar si Gil-ho menjadi tersangka. Namun dengan santainya dan tanpa bersalah sedikit pun, Kapten Jo dengan santai dia tak akan menjawab semua pertanyaan Dongwo dan lebih memilihnya untuk segera dibawa ke penjara. Melihat hal itu Dongwo seketika marah dan melampiaskan kemarahannya kepada Kapten Jo. Kemudian tak lama terlihat Sojin menghampiri Kapten Jo yang sedang ditahan. Soji pun kemudian meminta Kapten Jo untuk mengakui semua kesalahannya dan menceritakan hal yang sebenarnya. Namun Kapten Jo malah balik bertanya kepada Sojin apakah semua ucapannya adalah perintah dari Jaksata, karena dia hanya akan bertindak sesuai perintah dari Jaksata. Di mana hal itu membuat Sojin menjadi sedikit frustasi. Namun selang beberapa saat kemudian, Kapten Jo malah meminta pada Sojin untuk menghubungi istrinya dengan artian yang dia maksud adalah Junso dan memberitahukan keadaannya di sana serta supaya dia bisa menolongnya. Sontak saja itu membuat Sojin terkejut karena ternyata semua ini saling berkaitan satu sama lain. Di sisi lain Gil-ho yang dengan gagah berani mencoba mendatangi bar Haina seorang diri untuk mencari keberadaan Saiki. Namun tak lama polisi pun datang ke tempat itu dan membuat Gil-ho pun kabur meninggalkan tempat tersebut. Kembali pada Sojin yang tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari Kapten Jo, memberitahukan kepadanya bahwa dia akan memberitahukan semuanya yang terlibat kepada Sojin dan akan mengakui semua kesalahannya. Bukan karena sebab Kapten Jo melakukan hal tersebut lantaran Junso yang dia anggap akan membantunya keluar dari penjara ternyata malah membiarkannya dan tak memberi bantuan apapun. Sementara itu Sojin terlihat mendatangi Dongwo dan mengajaknya bekerja sama karena Kapten Jo besok akan memberitahukan semuanya dan mengakui kesalahannya. Mendengar hal itu awalnya Dongwo meragukan ucapan Sojin, akan tetapi Sojin mencoba meyakinkan Dongwo bahwa dirinya tidak sama dengan atasannya Jaksata. Dan kini dia mulai menyadari bahwa semua yang diucapkan Dongwo tentang kasus rekayasa yang akan menjadikan Gil-ho sebagai tersangka. Kemudian dia pun memberitahukan pada Dongwo bahwa dia baru saja bertemu dengan Jae-hee di tempat mayat Junghwa ditemukan. Mendengar hal itu kini Dongwo pun mulai mempercayai Sojin dan memberitahukan semuanya kepada Sojin serta alasan kenapa dirinya mencari Jae-hee adalah untuk menyelamatkan anaknya. Karena Jae-hee adalah teman anaknya yang dimana Jae-hee bersama Junghwa mereka berdua bekerja untuk Gil-ho serta Jae-hee menghilang ketika Junghwa ditemukan tewas. Bersama dengan itu Sunjo tiba-tiba saja menelpon Sojin
dan memberitahukan bahwa dia telah menemukan Gilho dan akan membuat umpan untuk memancing Jae-hee. Namun kemudian Sojin yang mendengar hal itu mencoba menggertak Sunjo dengan mengatakan bahwa Kapten Jo sudah mengatakan semuanya dan memberitahu siapa saja yang ikut terlibat. Akan tetapi dengan percaya diri, Sunjo mengatakan bahwa Kapten Jo belum mengakui perbuatannya dan bahkan besok pun dia tidak akan berkata apa-apa. Karena ternyata Sunjo sudah mengutus seseorang di dalam penjara untuk membunuh Kapten Jo saat Kapten Jo sedang tertidur lelap di penjara. Sementara itu di sini lain Gilho yang terlihat mendapatkan pesan dari Saeki yang di dalam pesan tersebut terdapat gambar seorang wanita yang ditutupi wajahnya. Disertakan sebuah ancaman yang memberitahukan bahwa wanita tersebut adalah Jae-hee. Dan dia pun menyuruh Gilho untuk datang ke klub. Jika tidak maka Jae-hee akan dibuat bernasib sama dengan Junghwa. Mendengar hal itu Gilho pun lantas bergegas pergi untuk menuju ke sana karena dia mengkhawatirkan keadaan Jae-hee. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba saja Gilho dihubungi oleh Sojin dan mengajaknya untuk bekerja sama. Dengan memberitahu bahwa sebenarnya Saeki memanggilnya ke klub adalah untuk menjebaknya. Karena kini Sojin mempercayai bahwa Gilho bukanlah pembunuh Junghwa. Mendengar hal itu Gilho yang masih nampak ragu atas pertanyaan Sojin memutuskan untuk tetap masuk ke dalam klub. Namun ketika di dalam lift Gilho kembali mencoba menanyakan kepada Sojin untuk memberikan alasan kenapa dia harus mempercayainya. Kemudian Sojin pun menjelaskan bahwa dia sekarang mempercayai Kapten Dongwo dan dia bersamanya sekarang ini. Dia pun melanjutkan kalau dia masuk ke sana maka dia akan dihabisi dan Jae-hee juga tidak akan selamat. Mendengar hal itu Gilho pun lantas pergi tanpa memberikan jawaban apapun yang dimana kita tidak tahu dia menyetujuinya atau tidak. Sementara itu di tempat lain nampak Sojin dengan para koleganya terlihat sedang mengintimidasi seorang wanita yang dia sebut sebagai Jae-hee. Dia pun lantas membuat sebuah video dengan tujuan untuk memprovokasi Gilho. Hingga berselang beberapa saat pintu pun mulai terbuka sehingga membuat Junso sumringah karena dia menyangka itu adalah Gilho yang telah memakan umpannya. Namun seketika perasaannya berubah tatkala pintu tersebut dibuka karena ternyata yang masuk ke tempatnya bukanlah Gilho melainkan jaksa Sojin. Yang mana Sojin lantas menanyakan kepadanya apa yang sedang dia lakukan. Mendengar hal itu lantas Junso pun menceritakan bahwa dia tadinya akan menjebak Gilho dan menyiksa wanita lain yang dia sebut sebagai Jae-hee. Yang ternyata Gilho pun mendengarkan ucapan tersebut melalui telepon Sojin yang sedari tadi sengaja Sojin nyalakan. Yang akhirnya membuat Gilho percaya kepadanya dan memutuskan untuk membuat janji bertemu dengan mereka berdua di tempatnya esok hari. Keesokan harinya Sojin dan Dongwo nampak mendatangi tempat tinggal Gilho yang dimana Sojin dan Dongwo yang ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya mencoba terus menanyai Gilho. Gilho pun kemudian menjelaskan bahwa Junghwa meninggal karena dibunuh oleh Junso. Yang dimana Junghwa meninggal ketika menghadiri sebuah pesta yang mana pesta tersebut dihadiri oleh para tamu VIP, di mana mereka selalu memanggil para wanita untuk pergi ke sana. Dan di hari kejadian Gilho sebenarnya tidak tahu pasti apa motif Junso membunuh Junghwa yang sebenarnya. Karena Gilho pun ketika datang sudah menemukan Junghwa meninggal. Lebih lanjut Gilho pun menjelaskan bahwa orang yang dicari oleh Junso selama ini bukanlah dirinya melainkan Jae-hee. Karena Junghwa dan Jae-hee diyakini oleh Gilho memiliki sebuah video rekaman rahasia tentang perbuatan bejat yang dilakukan oleh Junso dan para koleganya. Sementara itu Junso kini terlihat sedang menemui jaksa Tak, di mana jaksa Tak terlihat mengomeli Junso karena telah berani membunuh Kapten Jo. Namun Junso beralasan bahwa jika Kapten Jo tidak dia bereskan maka dia akan membahayakan mereka berdua. Kemudian Junso pun meminta agar jaksa Tak bisa mengurus Sojin agar supaya dia tak terus mengusiknya. Sementara itu Sojin kini terlihat sedang bersama Dongwo yang dimana Dongwo sekarang curiga kalau jaksa Tak mungkin saja ada dalam video itu. Sepertinya video itu menyimpan rahasia besar. Sojin pun sekarang punya ide untuk melawan jaksa Tak, namun dia membutuhkan bantuan yang lebih dari Dongwo. Tak lama berselang ternyata Sojin meminta Dongwo untuk bertemu dengan atasannya, yaitu Komisaris Moon. Di sana Sojin menyampaikan bahwa dia mempunyai saksi penting atas kasus ini. Dan jika dia bicara maka kasus ini akan selesai.
Namun mereka menemukan kendala bahwa kemungkinan jaksa tak terlibat dalam kasus ini. Sojin pun mengetahui jika Komisaris Moon mempunyai koneksi dengan Kejaksaan Agung. Dan jika mereka mengambil alih, jaksa tak takkan bisa memanipulasi lagi. Awalnya Komisaris Moon tak memberikan jawaban apapun. Namun Sojin menegaskan bahwa jaksa Tak Juil akan segera bekerja di kantor kepresidenan. Nantinya posisi Komisaris Moon akan sulit karena diketahui bahwa Komisaris Moon juga menginginkan bekerja di Gedung Putih Kepresidenan. Mendengar hal itu akhirnya dia pun setuju. Kemudian Dongwo pun kembali menemui Gilho seraya berusaha membujuknya untuk mau menjadi saksi. Gilho pun mengiyakannya asalkan Jae-hee selamat. Tak lama berselang akhirnya orang dari Kejaksaan Agung pun datang yang bernama Jaksa Giseop, yang tak lain dia adalah kenalan Komisaris Moon. Sojin pun menyambut baik kedatangannya. Namun sebelum masuk, Jaksa Gi mengingatkan pada Sojin bahwa jika dirinya terlibat maka ini sudah bukan kasus biasa lagi, akan banyak resiko di masa depan. Akhirnya penyelidikan itu pun dimulai. Kini terlihat Jaksa Gi mulai menginterogasi Gilho dan merekam suaranya. Gilho pun mulai bicara. Dia menjelaskan bahwa ada sebuah organisasi bernama Gangnam Trading Co. yang merupakan pusat dari semua kejahatan di Gangnam. Dia pun menjelaskan bahwa salah satu pemiliknya bernama Noh Junso. Dia pun kembali memaparkan bahwa Junso telah membunuh Junghwa dan Il Gangsu, mantan bosnya sendiri. Tapi dia tak memiliki bukti. Jaksa Gi pun mulai curiga pada Gilho, kenapa dia bisa tahu semua informasi ini tapi tak memiliki bukti apapun. Dia pun mengakhiri interogasinya dan meninggalkan tempat tersebut. Dan sekarang Dongwo harus melindungi saksi yaitu Gilho selama 24 jam penuh. Karena dia sekarang menjadi seorang saksi dari kasus yang sangat penting dan harus menjamin keselamatannya. Dia pun terpaksa membawa Gilho ke tempat rekannya yaitu Jang Ho. Scene pun berpindah di mana kini Jung Ho terlihat menelpon seseorang dan kembali merencanakan sesuatu yang lebih besar, yang di dalamnya mempertaruhkan uang yang sangat banyak. Hingga selang beberapa saat kemudian, dia didatangi oleh Psyche yang memberitahukan padanya bahwa salah satu gadis lainnya milik Gilho yaitu Oh Jin Yong datang padanya untuk memberitahu keberadaan Jae-hee. Hingga beberapa saat kemudian Jin Yong datang ke tempat Junwon, sahabat karib Gilho. Akan tetapi kedatangannya kali ini ternyata bersama Psyche dan antek-anteknya. Junwon yang menyadari bahwa Jin Yong telah berkhianat berusaha untuk melarikan diri. Namun usahanya sia-sia karena Psyche berhasil menangkapnya terlebih dahulu. Scene pun kemudian berpindah di mana Dongwo kini sedang menelepon seseorang. Di mana dari telepon tersebut dia mendapatkan kabar bahwa CCTV area hotel tempat terbunuhnya Junghwa waktu itu memang sengaja dimatikan. Sebab pihak hotel selalu melakukan pembersihan sebulan sekali. Dan apabila sedang melakukan pembersihan CCTV selalu dimatikan. Dan Dongwo pun menyimpulkan bahwa pihak kebersihan pun mungkin saja ikut terlibat dalam kasus tewasnya Junghwa. Dan di saat itu Gilho datang menghampirinya. Lalu kemudian Gilho pun menanyakan padanya kenapa ia ingin sekali menemukan Jae-hee. Dongwo pun kemudian memberitahunya bahwa Jae-hee adalah teman anaknya Yoseo. Yang ternyata Gilho pun mengenal Yoseo karena dia adalah temannya Jae-hee. Namun Dongwo malah berburuk sangka pada Gilho dengan mengatakan bahwa dia dan teman-temannya kenapa sampai mempengaruhi anaknya Yoseo untuk membuat tato dan sampai terjerumus bersama kalian. Mendengar hal itu, Gilho pun lantas menjelaskan bahwa Yoseo mempunyai banyak bekas bakaran rokok di tangannya, yang menandakan bahwa Yoseo sering mendapatkan intimidasi. Lalu dia pun balik bertanya pada Dongwo, di manakah dia ketika anaknya dalam keadaan depresi, kesepian, dan putus asa. Sehingga dia lebih memilih untuk bersama Gilho dan teman-temannya. Mendengar hal itu, Dongwo pun hanya bisa terdiam tanpa kata. Dan tak lama setelah percakapannya dengan Dongwo, Gilho mulai kembali teringat awal mula pertemuannya dengan Yoseo. Ketika itu Jae-hee yang membawa Yoseo ke tempat berkumpulnya mereka karena ingin membuat sebuah tato yang sama dengan Jae-hee. Awalnya Gilho memarahi Jae-hee karena membawa orang tak dikenal. Namun setelah Yoseo memperlihatkan bekas luka rokok di tangannya, membuat Gilho tersentuh dan akhirnya membuatkan tato untuknya. Kembali ke masa sekarang,
Jaksa Tak akhirnya memanggil Sojin dan memberitahukan kepadanya dikarenakan Kapten Jo telah terbunuh, maka kasus ini pun harus ditutup. Sojin yang awalnya bersikap biasa saja, tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan orang dari Kejaksaan Agung yang kemarin menginterogasi Gilho. Sontak saja Sojin pun terkaget karena dia ternyata kenal dekat dengan Jaksa Tak. Dia pun lantas memberitahukan pada Dongwo bahwa ternyata orang dari Kejaksaan Agung berpihak pada Jaksa Tak. Dongwo yang mendengar hal itu tentu saja merasa sangat kecewa karena satu-satunya harapan mereka kini malah berpihak pada Jaksa Tak. Namun Sojin tak pantang menyerah. Dia pun berencana untuk mengekspos kasus Gilho ini ke sosial media yang nantinya kalau sudah viral, Jaksa Tak pun tak bisa berbuat apa-apa. Namun Dongwo yang tak setuju dengan ide Sojin, dia pun mengatakan bahwa kalau sampai kasus ini viral, maka nasib para gadis-gadisnya akan hancur dan mereka pun tak cukup banyak bukti. Kembali pada Jae-hee yang kini terlihat mendatangi brankas tempat dirinya dulu menyimpan HP. Dia pun lantas mengambil HP tersebut. Namun selang beberapa saat dia mendapatkan sebuah pesan yang berisi ancaman untuk datang ke tempat Junso mengadakan acara. Kalau tidak, nasib teman-temannya yang dia sandra akan bernasib sama dengan Junghwa. Mendengar hal itu, Jae-hee pun lantas memberitahukan pada Gilho tentang keadaan teman mereka dengan berucap bahwa dia akan segera mengakhiri apa yang dia mulai dengan caranya sendiri. Mendengar hal itu, dengan segera dia pun beranjak dari tempat persembunyiannya dengan maksud akan menyusul Jae-hee dan menolong teman-temannya. Sementara itu Jang Ho yang tidak melihat keberadaan Gilho mencoba memberitahukannya pada Dongwo. Dengan segera dia pun menanyakan pada Gilho kenapa dia pergi meninggalkan tempat persembunyiannya. Dengan panik Gilho pun menyatakan bahwa Jae-hee sekarang sedang dalam bahaya dan hendak pergi ke Kolesium. Dalam artian itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang kaya untuk bertaruh dalam perkelahian berdarah. Serta Gilho pun menyalahkan para polisi karena tidak bisa dengan segera menangani kasus tersebut. Sementara itu Jae-hee pun terlihat menyamar untuk pergi ke tempat Kolesium tersebut dengan mendapatkan tumpangan dari salah satu tamu VIP tempat diadakannya acara tersebut. Tak lama pertarungan pun dimulai. Jae-hee yang sudah berhasil masuk akhirnya mencoba menyelinap dan berhasil menemukan sahabatnya yaitu Jin Yong. Sementara di tempat lain Gilho pun terlihat sudah sampai di tempat tersebut. Dongwo pun dengan terang-terangan berusaha masuk ke tempat tersebut. Kembali kepada pertarungan, terlihat salah satu sahabat Gilho yaitu Junwon dijadikan salah satu peserta gulat berdarah itu, yang dimana keadaannya sudah begitu memprihatinkan. Tak lama kemudian Junso terlihat menemukan keberadaan Jae-hee yang sedang mencoba menyelamatkan Jin Yong. Tak ingin waktunya terbuang sia-sia, Junso pun kemudian menanyakan kepada Jae-hee tentang keberadaan video di dalam ponsel Jae-hee. Namun ketika Junso memeriksa ponselnya, dia tidak menemukan apa-apa. Dengan marah dia pun lantas memukuli Jae-hee dan berniat membunuh Jae-hee. Jae-hee yang sadar dirinya akan dibunuh oleh Junso kemudian balik memberikan ancaman dengan mengatakan kalau dia mati maka perbuatan bejat Junso dan para koleganya akan otomatis tersebar di internet. Mendengar hal itu membuat Junso sangat marah dan melampiaskannya dengan melukai wajah Jae-hee. Sementara itu Gilho ternyata dapat memasuki arena pertarungan dengan memakai topeng. Dia pun lantas mencoba menyelamatkan temannya dengan menghajar musuhnya satu persatu. Akan tetapi Junso yang telah kembali ke arena dengan membawa dan memperlihatkan Jae-hee pada Gilho yang berlumuran darah membuat Gilho yang marah dan frustasi. Namun Junso malah menikmati momen itu dan menambah lagi peserta pertarungan dengan tujuan mereka dapat mengalahkan dan membunuh Gilho. Sementara di luar suasana semakin kacau dikarenakan Sojin membawa personil polisi serta membawa surat perintah penangkapan. Dan berita itu pun kini sampai ke dalam arena dan membuat para investor yang ada di sana berhamburan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Junso yang melihat hal itu kini mulai terlihat marah ditambah pesaiki memberitahunya bahwa kegiatan mereka disiarkan secara online, yang mana ternyata itu adalah perbuatan dari Jae-hee. Mengetahui hal itu Junso pun segera bergegas kabur meninggalkan tempat tersebut.
Namun di tengah jalan tiba-tiba saja ada yang melemparkan batu ke arah mobil Junso. Seketika Saiki pun menggeram mendadak hingga Junso pun memarahi dan memukulinya dan memintanya untuk berpindah posisi. Namun saat Junso keluar, Saiki yang marah lantas meninggalkannya di luar begitu saja. Hingga tak lama berselang Gilho yang mencari keberadaan Junso akhirnya bisa menemukannya. Lantas dia pun bertanya padanya tentang keberadaan Jaehi. Namun dengan entengnya dia mengatakan bahwa Jaehi telah dibunuh. Mendengar hal itu Gilho pun kehilangan akalnya dan menghajar Junso habis-habisan sampai-sampai dia berniat melakukan hal yang sama pada Junso dan akan membalaskan atas apa yang telah ia lakukan pada Junghwa dan Jaehi, yaitu membunuhnya. Namun sebelum dia berhasil melakukan niatnya tersebut, tiba-tiba saja Dongwo memergokinya dan menyuruhnya untuk berhenti. Namun Gilho yang diluputi amarah malah balik melukai Dongwo dengan pisaunya dan mengatakan akan membunuh Junso. Dongwo pun kemudian mencoba menyadarkannya dengan mengatakan bahwa Jaehi telah selamat dan kini dia aman bersama polisi. Mendengar hal itu seketika membuat Gilho menjadi tenang. Sementara itu jaksa Sojin yang mencoba menelpon Dongwo dan menanyakan di manakah Gilho sekarang, yang tentu saja Dongwo dengan alibinya berusaha mengarang cerita palsu, di mana kala itu Gilho yang setelah melukainya berhasil melarikan diri karena dia tahu kalau Gilho tertangkap sekarang maka dia akan dijadikan tersangka utamanya dan akan dihukum berat. Setelah selesai berbincang dengan Dongwo, kini Sojin pun terlihat mencoba menemui Junso yang sedang dirawat di salah satu ruangan rumah sakit dan mendapatkan pengawasan ketat dari pihak kepolisian. Namun alangkah terkejutnya Sojin dan orang-orang yang ada di sana karena mereka menemukan Junso telah meninggal dunia dengan cara gantung diri. Yang tentu saja itu dilakukan oleh seseorang yang tak mau Junso buka mulut. Dikarenakan selang beberapa saat kemudian Soji pun mendapatkan telepon dari bawahannya bahwa kantor tempat mereka bekerja tiba-tiba saja digerebek oleh Departemen Inspeksi dan mereka mengambil barang bukti dan berkas-berkas milik kantor. Yang anehnya jaksa Takjuil malah tersenyum melihat kejadian tersebut. Sementara itu Dongwo ketika mencoba menelpon putrinya, namun yang menerima teleponnya bukan putrinya melainkan orang lain, yang dimana orang tersebut mengatakan dikarenakan Dongwo banyak ikut campur dalam urusannya maka putrinya lah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatannya. Lalu kemudian kita akan melihat keadaan Yoshio yang ternyata sekarang dia disekap oleh seorang wanita yang Mangmen pun tak tahu dia siapa, tapi yang jelas dia nampaknya bukanlah wanita sembarangan, apalagi hanya sekedar ibu-ibu rumah tangga biasa, karena dia bisa membunuh Junso yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Dan dia pun bisa mengobrak-abrik kantor kejaksaan tempat Sojin bekerja. Dan kemungkinan dialah penjahat wanita yang akan Dongwo dan Gilho hadapi ke depannya. Namun jawabannya harus kita tunda dahulu karena film pun kembali bersambung. Sekian dulu dari Mangmen. Mangmen pamit undur diri. Apabila teman-teman ada permintaan film yang mau direview oleh Mangmen, bisa tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian dan terima kasih.